Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5031 Jiwa Harimau Penguasa Besi Ilahi. Sekte Iblis Pedang Terbang. Di sebuah istana yang remang-remang, dua sinar pedang tiba-tiba melesat dari kegelapan, dan sesosok perkasa tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan niat pedang yang tajam dan kekuatan pedang yang tak tertandingi, bersinar redup dalam kegelapan. Inilah aura menara pedang Buddha. Bisiknya lirih dari kegelapan. Detik berikutnya, seberkas cahaya melesat dari kegelapan, menembus aula utama Sekte Iblis Pedang Terbang. Di dalam, pemimpin Sekte Iblis Pedang Terbang saat ini duduk bersila ketika tiba-tiba merasakan sinar pedang tajam itu menyambar. Ia buru-buru bangkit dan membungkuk hormat, "Leluhur, mohon perintahkan." Sinar pedang melayang di hadapan sang pemimpin, dan sebuah suara agung nan berpengalaman bergema, "Harta karun paling berharga sekte ini, Menara Pedang Buddha, telah muncul di wilayah timur alam iblis. Kami memerintahkan pasukan kami untuk mengambilnya. Artefak ini sangat penting bagi sekte ini, dan kami harus memastikannya tetap aman." Setelah kata-kata itu, sinar pedang menghilang. "Junior, patuhi perintahmu." Pemimpin Sekte Iblis Pedang Terbang membungkuk hormat, lalu mengangkat kepalanya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Menara Pedang Buddha, benda ini belum hancur. Para ahli yang tak tertandingi seperti pemimpin Sekte Iblis Pedang Terbang dianggap sebagai penguasa di alam iblis. Mereka telah lama menyaksikan perubahan hidup, terbiasa dengan perubahan drastis di dunia dan penderitaan semua makhluk hidup. Dengan kata lain, mereka telah lama melampaui hidup dan mati, berjuang menuju puncak surga dan bumi. Apapun yang membuat mereka takut pastilah luar biasa. Setengah hari kemudian, ratusan prajurit meninggalkan Sekte Iblis Pedang Terbang secara berkelompok, semuanya menuju wilayah timur alam iblis. Sekte Tianshui. Lin Bai memasuki dunia cermin air dan tiba di rumah harta karun. Ia kini menjadi murid tiga dewa tertinggi. Namun, status Lin Bai sebagai murid tiga dewa tertinggi dianggap sebagai murid inti, yang memungkinkannya memasuki lantai 6 rumah harta karun untuk memilih harta karun. 5 lantai bawah rumah harta karun sudah penuh sesak, dengan banyak sekali prajurit yang rajin memilih dan menukar harta karun di berbagai prasasti batu. Mulai dari lantai 6, jumlah prajurit berkurang drastis. Lagi pula, di dalam Sekte Tianshui, hanya beberapa ribu prajurit yang bisa menjadi murid tiga tertinggi. Lantai 7 hanya terbuka untuk murid langsung. Sayangnya, meskipun aku murid tiga tertinggi, aku murid inti, bukan murid langsung, jadi aku belum memenuhi syarat untuk memasuki lantai 7. Lin Bai menatap tangga menuju lantai 7 dan menggelengkan kepalanya pelan. Segera, Lin Bai mulai dengan hati-hati memilih harta karun di lantai 6. Pedang terbang tak bernoda dan pedang terbang Netherworld dihancurkan oleh Pangeran Yan, dan Lin Bai tidak punya waktu untuk melanjutkan pemurniannya. Harta karun yang perlu dibeli Lin Bai dari rumah harta karun antara lain, pertama dan terutama, besi ilahi terbang, batu takdir, dan pasir abadi, bahan utama untuk memurnikan pedang terbang, serta besi ilahi yang membentuk pedang terbang itu sendiri. Besi dewa terbang, batu takdir, dan pasir abadi memang langka di benua Savage. Tetapi tidak terlalu langka di alam iblis. Bahkan di masa kejayaan Sekte Tianshui, banyak di antaranya yang masih ada. Selain itu, harta karun seperti besi dewa terbang, batu takdir, dan pasir abadi tidak lagi dianggap sebagai harta karun pemurnian tingkat atas di alam iblis. Lin Bai menghabiskan 3 hari penuh untuk memilih di rumah harta karun. Setelah 3 hari, Lin Bai meninggalkan rumah harta karun dengan sangat puas dan kembali ke Pulau Mingyue. Lin Bai pertama-tama pergi menemui Yi Gu dan mendapati bahwa dia masih koma, jadi dia meminta kedua kakak perempuannya, Qiao Mo dan Qin Yao, untuk merawatnya dengan baik. Lin Bai juga memberitahu Qin Yao dan Qiao Mo bahwa dia akan mengasingkan diri untuk sementara waktu dan berharap mereka bisa tinggal untuk membantu melindunginya. Qin Yao dan Qiao Mo juga tahu bahwa Lin Bai sedang mempersiapkan diri untuk alam rahasia kuno, jadi tentu saja mereka setuju. Kedua wanita itu untuk sementara menetap di Pulau Mingyue. Sesampainya di ruang rahasia, Lin Bai mengeluarkan semua harta karun yang telah dibelinya dari rumah harta karun, termasuk sejumlah besar batu takdir, pasir abadi, dan besi ilahi terbang. Deretan harta karun yang memukau memenuhi seluruh ruangan. Mata Lin Bai berkaca-kaca saat menatap harta karun tersebut. Namun, ketika ia memikirkan poin kontribusi pada token identitasnya, ia tak kuasa menahan rasa sakit. Sungguh sia-sia, lebih dari 1 juta poin kontribusi.
Ia mengeluarkan token identitasnya dan melihat bahwa 5,02 juta poin kontribusi, yang semula hanya tersisa 3,5 juta poin kontribusi. Harta karun yang dibelinya untuk menyempurnakan pedang terbang telah menghabiskan lebih dari 1 juta poin kontribusi. Tetap saja, nilainya luar biasa. Lin Bai merenungkan harta karun tersebut, merasa sangat puas. Ia telah membeli 10 salinan pasir abadi, batu takdir, dan besi ilahi terbang, 3 bahan penting untuk menyempurnakan pedang terbang. Itu cukup untuk 10 pedang terbang, semuanya hanya dengan 300.000 poin kontribusi. Harta karun yang benar-benar merenggut kekayaan Lin Bai adalah material untuk pedang terbangnya. Material untuk 3 pedang terbang yang dibelinya dipilih dengan cermat dari yang terbaik di lantai 6 rumah harta karun. Lebih lanjut, agar selaras dengan formasi pedang 4 simbol kehendak surga, Lin Bai secara khusus memilih besi suci yang sesuai. Lin Bai masih tidak perlu menyempurnakan pedang naga biru di dalam formasi tersebut. Pedang terbang mata naga miliknya saat ini sudah lebih dari cukup. Untuk 3 material lainnya, material utama untuk pedang terbang harimau putih, Lin Bai memilih besi suci jiwa harimau penguasa. Catatan di dalam rumah harta karun Sekte Tiansui mengungkapkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, seekor iblis harimau prasejarah mendatangkan malapetaka di Laut Cermin Air, menewaskan puluhan ribu murid Sekte Tiansui. Sekte Tiansui mengirim puluhan ahli alam Tai Daoguo untuk mengejar dan menangkapnya selama 3 bulan, tetapi tidak berhasil membunuhnya. Tak berdaya, puluhan Master Tai Daoguo dari Sekte Tiansui bersatu untuk menciptakan susunan magis, menjebak monster itu di dalamnya. Setelah menyempurnakannya selama 10 tahun penuh, mereka akhirnya membunuhnya di dalam lingkaran. Setelah menyempurnakan iblis harimau, jiwanya hancur dan tubuhnya lenyap. Namun, di dalam susunan itu, ada sesuatu yang tersisa, sisa yang tak dapat disempurnakan atau dihancurkan oleh puluhan Master Tai Daoguo. Ini adalah esensi jiwa harimau, yang ditinggalkan oleh iblis harimau. Kemudian, seorang ahli Sekte Tiansui menentukan bahwa zat ini sempurna untuk menempa senjata suci. Mereka menyempurnakannya menjadi besi suci dan menyimpannya di lantai 6 rumah harta karun, menamakannya besi suci jiwa harimau penguasa. Besi suci jiwa harimau penguasa ini dianggap sebagai salah satu barang terlangka di dalam rumah harta karun. Rumah harta karun Sekte Tiansui terbagi menjadi 9 lantai. Harta karun di 6 lantai pertama dianggap sebagai harta karun terbaik yang dikumpulkan selama puncak Sekte Tiansui. Sedangkan harta karun di lantai 7, 8, dan 9, kemungkinan besar merupakan milik garis keturunan Sekte Tiansui, itulah sebabnya mereka begitu berharga. Besi ilahi jiwa harimau penguasa ini mungkin salah satu dari 5 besi ilahi terlangka di gudang harta karun Sekte Tiansui. Sangat cocok untuk menyempurnakan pedang terbang harimau putih dalam formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi. Terlalu mahal, 500.000 poin kontribusi. Hati Lin Bai terpikat saat pertama kali melihat besi ilahi jiwa harimau penguasa, tetapi harganya sungguh mahal. 500.000 poin kontribusi. Itu bukan jumlah yang kecil. Jika Lin Bai tidak membuat kesepakatan dengan sekte dan menerima 5 juta poin kontribusi, dia akan menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan misi di gedung misi seperti murid biasa lainnya, tahun demi tahun. Butuh waktu puluhan tahun baginya untuk mengumpulkan 500.000 poin kontribusi itu. Bab 5032, Bulu Nirwana. Untuk 2 pedang terbang lainnya, pedang terbang burung vermilion dan pedang terbang kura-kura hitam, Lin Bai dengan hati-hati memilih 2 potong besi suci dari gudang harta karun. Salah satunya adalah bulu nirvana, yang digunakan untuk memurnikan pedang terbang burung vermilion. Menurut catatan Sekte Tiansui, bulu nirvana ini ditinggalkan oleh seorang tetua klan Phoenix kuno selama nirwananya, dipenuhi dengan energi spiritual berapi yang sangat kuat. Setelah membeli bulu Phoenix dari gudang harta karun, Lin Bai merasakan tekanan, mirip dengan Phoenix suci. Namun, tekanan ini tidak terlalu kuat. Mungkin seiring berjalannya waktu telah mengurangi sebagian besar kekuatan spiritual di dalam bulu Phoenix. Namun, Lin Bai memastikan bahwa itu memang bulu Phoenix, tetapi apakah itu benar-benar bulu nirvana, masih belum pasti. Oleh karena itu, Lin Bai merasa menyebutnya bulu Phoenix lebih tepat. Harta karun lainnya disebut emas 100 binatang buas yang sunyi. Catatan dalam gudang harta karun Sekte Tiansui menunjukkan bahwa benda ini dibawa kembali dari tempat berbahaya oleh seorang anggota Sekte Tiansui yang kuat. Konon,
Benda ini terbentuk dari tulang puluhan ribu binatang iblis yang terkubur di bawah tanah dalam waktu yang lama, dipelihara oleh energi spiritual dan spiritualitas yang terus berkembang. Benda ini ideal untuk memurnikan pedang terbang kura-kura hitam. Bulu nirwana dan emas binatang buas putih yang sunyi bernilai total 700.000 poin kontribusi. Hah! Setelah menghitung bahan-bahan utama dan yang dibutuhkan untuk memurnikan pedang terbang tersebut, Lin Bai menghela napas lega dan bersiap untuk memulai. Di ruang rahasianya, Lin Bai duduk bersila, memejamkan mata, dan beristirahat, memusatkan energinya. 3 hari kemudian, Lin Bai tiba di ruang pemurnian. Ia memasukkan token identitasnya ke dalam ceruk ruang pemurnian, menyalakan api duniawi Sekte Tianshui. Tungku pemurnian perlahan mulai beroperasi, dan rune mistis yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari tungku, menyebarkan spiritualitas ke segala arah. Lin Bai duduk bersila di depan tungku, dengan hati-hati mengendalikan panasnya. Ia melelehkan besi ilahi jiwa harimau penguasa ke dalam api, lalu menambahkan besi ilahi langit terbang, batu takdir, dan pasir abadi. Besi cair yang dihasilkan dituangkan ke dalam cetakan yang telah disiapkan Lin Bai. Kemudian, energi spiritual dan kekuatan spiritual Lin Bai mulai memurnikan pedang tersebut. Akhirnya, mengikuti teknik pemurnian pedang terbang yang diajarkan Ling Tianzi, ia memisahkan energi spiritualnya dan menyuntikkannya ke dalam pedang. Barulah pedang terbang tersebut dianggap selesai. Proses ini sangat lambat dan membutuhkan kehati-hatian yang tinggi, karena kesalahan sekecil apapun akan langsung membakar semua materialnya. Untungnya, ini bukan pertama kalinya Lin Bai memurnikan pedang terbang, dan ia kini cukup mahir. Waktu berlalu begitu cepat. Sementara Lin Bai sedang mengasingkan diri di Pulau Mingyue, memurnikan pedang terbang, Sekte Tianshui telah mulai bersiap untuk mengirim murid-muridnya ke alam rahasia kuno yang sunyi. Murid-murid yang berkelana ke alam rahasia kuno yang sunyi umumnya terbagi dalam 2 kategori. Tipe pertama adalah para pejuang pemberani yang berusaha mendapatkan sumber daya untuk berkultivasi di alam rahasia kuno yang sunyi. Bagaimanapun, sekte tersebut menawarkan hadiah yang melimpah kepada tim yang berkelana ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba obat. Terlepas dari apakah mereka berhasil mengumpulkan herba spiritual yang cukup atau tidak, semua prajurit yang berhasil mencapai alam rahasia kuno yang sunyi dan kembali hidup-hidup akan menerima hadiah 50.000 poin kontribusi. Bagi prajurit biasa, 50.000 poin kontribusi merupakan godaan yang cukup besar. Tipe kedua orang yang pergi ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba adalah mereka seperti Lin Bai dan Li Yuanzong, yang telah ditugaskan oleh sekte dan wajib pergi, tidak dapat mengabaikan tugas mereka. Orang-orang ini melanggar aturan besi sekte karena kebingungan sesaat, tetapi sekte merasa sayang untuk membunuh mereka, jadi mereka dikirim untuk menebus jasa mereka. Selama mereka dapat mengumpulkan eliksir dan kembali, semua tindakan mereka sebelumnya akan terhapus. Setelah persiapan yang matang oleh Sekte Tianshui, tim yang akan pergi ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba akhirnya diputuskan. Total ada 9 tim yang pergi ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba. Setiap tim terdiri dari 10 orang. Li Yuanzong, Pan Hun, Zhao En, Li Lu, dan lainnya secara sukarela pergi ke alam rahasia kuno yang sunyi untuk mengumpulkan herba. Ke-10 anggota tim mereka semuanya adalah ahli yang dipilih dengan cermat oleh Li Yuanzong, dan tentu saja kekuatan mereka adalah yang terkuat. Lin Bai ditugaskan ke tim ke-9. Kebetulan, kapten tim ke-9 ini tak lain adalah Tang Wei, seseorang yang pernah ditemui Lin Bai beberapa kali sebelumnya. Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, dan yang lainnya tidak pernah melakukan kesalahan, dan mereka juga tidak punya hal lain untuk dilakukan selain menjelajahi dunia rahasia kuno, jadi mereka tidak ikut serta. Suatu hari, di atas Pulau Mingyue, apakah adik Lin Bai ada di sini? Sosok Tang Wei yang memukau muncul di atas Pulau Mingyue, berseru dari balik lingkaran sihir. Tak lama kemudian, sebuah retakan muncul di lingkaran sihir, dan Qin Yao serta Qiao Mo muncul dari kedalaman Pulau Mingyue berdampingan. Tang Wei tercengang ketika melihat kedua gadis itu, dan mengerutkan kening, mengapa kalian ada di Pulau Mingyue? Apa aku salah tempat? Bukankah ini pulau tempat tinggal adik Lin Bai? Qin Yao sepertinya sudah lama mengenal Tang Wei, dan mereka berdua tidak merasa asing saat bertemu. Ia tersenyum dan berkata, kakak senior Tang Wei tidak salah tempat. Ini kediaman adik muda Lin Bai. Kira-kira apa yang membawamu ke sini? Tang Wei mengerutkan kening dan berkata,
Sekte telah menetapkan daftar orang-orang yang akan pergi ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan herba. Aku akan memimpin tim ke-9 ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan herba. Adik muda Lin Bai adalah anggota kelompok ke-9ku, jadi aku datang untuk memberitahu adik muda Lin Bai tentang waktu keberangkatan. Kiao Mo berkata, adik muda Lin Bai masih bertapa. Kira-kira kapan kakak senior Tang Wei berencana pergi? Mohon beritahu kami waktunya, dan kami akan menyampaikannya kepadamu setelah adik muda Lin Bai muncul. Tang Wei berkata, perjalanan ke alam rahasia kuno akan memakan waktu setengah bulan lagi, jadi sebaiknya kita berangkat dalam 10 hari. Jika adik muda Lin Bai belum muncul saat itu, aku bisa menunggu beberapa hari lagi. Jika dia masih belum datang, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan harus memimpin tim. Qin Yao dan Kiao Mo memperhatikan waktu dan membungkuk memberi hormat. Setelah menyelesaikan urusan mereka, Tang Wei melipat tangannya, menatap kedua wanita itu dengan penuh minat, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kalian berdua di Pulau Mingyue? Mungkinkah kau dan Lin Bai? Wajah Tang Wei dipenuhi gosip, dan Qin Yao bisa tahu apa yang dipikirkannya sekilas, dan wajahnya menjadi gelap. Wajah cantik Kiao Mo sedikit memerah, dan dia menundukkan kepalanya tanpa banyak bicara. Lagi pula, seluruh sekte Tiansui tahu bahwa Lin Bai adalah menantu yang dipilih Kiao Mo melalui kompetisi seni bela diri, jadi tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Qin Yao berkata dengan wajah datar, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Tidak ada yang salah antara kami dan adik Lin Bai. Dia hanya sedang mengasingkan diri sekarang karena sedang bersiap untuk pergi ke alam rahasia kuno untuk mengambil harta karun, dan dia mengundang kami ke Pulau Mingyue untuk melindunginya. Selain itu, Yigu terluka parah di Pulau Suixin dan sekarang sedang memulihkan diri di Pulau Mingyue. Lin Bai sedang mengasingkan diri dan meminta kami untuk menjaga Yigu, jadi kami di sini. Senyum manis tersungging di bibir merah Tang Wei, dan tatapan licik muncul di matanya. Aku mengerti, aku mengerti, aku mengerti, adik perempuan Qin Yao, tidak perlu dijelaskan lagi. Wajar bagi seorang pahlawan seperti Lin Bai untuk memiliki beberapa orang kepercayaan. Hanya saja aku tidak menyangka kalian berdua bisa tinggal di bawah satu atap bersama. Kau tahu, kau sesombong burung phoenix di hari kerja. Para prajurit yang mengejarmu bisa berbaris dari sekte Tiansui hingga kota Kekaisaran Chu. Kau benar-benar bersedia memiliki dua wanita di bawah atap Lin Bai bersama. Ini aneh sekali. Wajah cantik Kiao Mo memerah, dan ia tak banyak menjelaskan. Qin Yao geram, omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Tang Wei tersenyum dan berkata, saudari junior Qin Yao, jika kau tidak dilukai oleh Li Yuanzong, kukira kau akan jadi lawan yang tangguh. Sedangkan kau sekarang, hehe, lebih baik kau hemat tenaga. Kau bukan tandinganku. Aku sudah menyelesaikan tugasku. Selamat tinggal. Katakan pada Lin Bai untuk tidak membuang waktu. Setelah berkata begitu, Tang Wei berbalik dan pergi. Melihat Tang Wei yang semakin menjauh, Qin Yao menggertakkan giginya dengan penuh kebencian dan berkata, cepat atau lambat, aku akan menelanjangi perempuan jalang ini dan mengaraknya di jalanan sekte Tiansui. Aku sangat marah. Qin Yao menghentakkan kakinya dengan marah. Bab 5033 pedang terbang telah selesai. Setelah mengantar Tang Wei pergi, Qin Yao dan Kiao Mo melirik ke arah tempat peristirahatan Lin Bai. Waktu keberangkatan 10 hari lagi. Aku ingin tahu apakah Lin Bai bisa muncul tepat waktu. Qin Yao dan Kiao Mo sama-sama bertanya-tanya. Peristirahatan Lin Bai cukup lama, setelah terdiam sejak kembali dari Pulau Suixin. Kedua wanita itu tidak yakin apa yang dilakukan Lin Bai di ruang rahasia. Namun, karena Tang Wei sudah menyampaikan berita itu, Qin Yao dan Kiao Mo merasa perlu memberitahu Lin Bai. Kiao Mo perlahan memasuki ruang rahasia, dengan lembut mengetuk lingkaran sihir di luar, dan mengirimkan pesan, saudara muda Lin Bai, sekte telah membentuk tim untuk mengumpulkan herba di alam rahasia kuno. Anda telah ditugaskan ke kelompok 9, dengan Tang Wei sebagai kapten. Saudari senior Tang Wei baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa tim akan berangkat dalam 10 hari. Kuharap Anda bisa muncul sebelum itu. Di dalam ruang rahasia, Lin Bai duduk bersila di depan tungku. Di dalamnya, api tanah yang berkobar menyelimuti 3 pedang terbang, bergoyang dan berputar. Lin Bai berkonsentrasi menempa 3 pedang terbang dengan seluruh energi spiritual dan mentalnya. Saat itu, Lin Bai mendengar suara Kiao Mo dan langsung menjawab, saya mengerti. Terima kasih, kakak senior Kiao Mo, atas pesannya. Setelah mendengar jawaban Lin Bai, Kiao Mo berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa.
Dalam 10 hari, saya seharusnya bisa menyempurnakan 3 pedang terbang. Lin Bai menatap pedang terbang bermuatan spiritual di dalam tungku dan berbisik, pedang-pedang itu pada dasarnya sudah lengkap. Selanjutnya, saya perlu membelah jiwa saya dan menyuntikkannya ke dalam pedang. Untuk menyempurnakan 3 pedang terbang sekaligus, itu berarti saya perlu membelah jiwa saya 3 kali. Meskipun jiwa saya sangat kuat, membelahnya 3 kali sekaligus akan sangat merusak. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Meskipun ia tahu bahwa membelah 3 jiwa secara bersamaan akan sangat merusak, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menyelesaikan pemurnian pedang terbang secepat mungkin. Ia segera menutup matanya dan mulai membelah jiwanya. Tak lama kemudian, butiran keringat menutupi wajahnya, dan seluruh tubuhnya basah kuyup. Sesaat kemudian, 3 sinar cahaya putih susu melesat dari antara alis Lin Bai dan mendarat di 3 pedang terbang di dalam tungku. Jiwanya memasuki pedang terbang, dan Lin Bai mengaktifkan api tungku untuk menyelesaikan langkah terakhir pemurniannya. Ketika jiwa Lin Bai yang terbelah menyatu sepenuhnya dengan pedang terbang, pedang itu dianggap telah sepenuhnya dimurnikan. Namun, proses peleburan dan pemurnian ini masih membutuhkan waktu. 9 hari kemudian, sebuah gempa dahsyat tiba-tiba meletus dari Pulau Mingyue, menggelapkan langit dan memudarkan matahari dan bulan. Qin Yao dan Qiao Mo bergegas keluar dari istana, melihat sekeliling, tak satu pun dari mereka mengerti apa yang telah terjadi. Sepertinya itu berasal dari tempat peristirahatan Lin Bai. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Kedua wanita itu tiba di tempat peristirahatan Lin Bai bersama-sama. Mereka mencoba mendekat, tetapi mendapati diri mereka dihalangi oleh kekuatan pedang yang sangat kuat. Kekuatan pedang itu seperti perisai pelindung, mencegah prajurit manapun masuk. Saat berikutnya, seluruh istana hancur, dan asap serta debu mengepul ke langit. Dari asap dan debu, 3 sinar pedang yang sangat tajam melesat keluar, menembus pertahanan Pulau Mingyue dan menebas langit. Pada saat itu, para prajurit di seluruh kepulauan Tianhe merasakan niat pedang yang sangat tajam ini, muncul dari rumah mereka dan menatap ke arah Pulau Mingyue. Niat pedang yang begitu kuat. Mungkinkah seorang kultivator pedang di ranah Tai Daoguo sedang beraksi? Apakah ada yang menyerang sekte? Banyak prajurit ketakutan oleh niat pedang itu, beberapa bahkan percaya itu adalah invasi. Berdiri di puncak gunung, Li Jaeng menatap 3 pedang terbang yang melayang di atas Pulau Mingyue dan mendesah pelan. Berdasarkan kekuatan ketiga pedang ini saja, aku memperkirakan bahwa bahkan tanpa menembus puncak Dewa Dao, dia akan tak tertandingi bahkan di ranah Dewa Dao. Kekuatannya saat ini mungkin telah sepenuhnya mencapai level Putra Dewa, bahkan mendekati ranah Tai Daoguo. Mungkinkah Sekte Tiansui kita benar-benar akan menyambut seorang jenius yang tak tertandingi? Sekte Tiansui akan makmur. Li Ziyan memperhatikan ketiga pedang terbang menari-nari di udara, wajahnya berseri-seri dan semangatnya berseri-seri, seolah-olah ia telah menyaksikan hari ketika Sekte Tiansui akan bangkit kembali. Di atas Pulau Mingyue, pedang-pedang terbang itu berputar dan melesat turun lagi, menghilang ke dalam asap dan debu. Qin Yao dan Qiao Mo mengintip dengan waspada ke dalam asap dan berbisik, "Adik Lin Bai, kau baik-baik saja." Lin Bai muncul di tengah asap dan debu, perlahan muncul. Dengan wajah pucat, ia berkata, "Maaf telah membuat kalian khawatir, saudari senior." Di samping Lin Bai, ketiga pedang terbang itu melayang naik turun seperti 3 anak kecil yang menggemaskan. Qiao Mo dan Qin Yao kini menatap tajam ketiga pedang terbang itu. Satu memancarkan aura pembunuh yang tajam dan tak tertandingi, yang lain memancarkan gelombang kekuatan penghancur, dan yang terakhir memancarkan kekuatan seberat gunung. Ketiga pedang ini adalah pedang harimau putih, pedang burung vermilion, dan pedang kura-kura hitam yang baru disempurnakan Lin Bai. Ketiganya digunakan untuk mengeksekusi formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi. Lebih lanjut, Lin Bai telah menyempurnakan keempat pedang ini secara khusus untuk formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi ini, sehingga kekuatan formasi ini seharusnya berlipat ganda. Ketiga pedang terbang itu bersorak kegirangan, kekuatan mereka meluap-luap. Namun Lin Bai, yang terjepit di antara mereka, tampak agak tak berdaya. Wajahnya sepucat kertas, langkahnya lemah dan goyah, matanya sayu, dan tubuhnya kurus kering, seolah-olah ia menderita penyakit serius dan belum pulih. Bahkan langkahnya goyah. Qiao Mo bergegas mendekat, meletakkan tangannya di pergelangan tangan Lin Bai, dan setelah melihat lebih dekat, berkata, "Kau tidak terluka. Kenapa kau begitu lemah?" Lin Bai tersenyum kecut, tidak menjelaskan lebih lanjut.
Qin Yao datang untuk melihat dan berbisik, meskipun tubuhmu masih utuh, jiwamu terluka parah. Apakah ada yang salah dengan kultivasimu? Lin Bai menggelengkan kepala dan berkata, aku baik-baik saja. Hanya butuh istirahat. Hari apa hari ini? Apakah tim pengumpul herba dari alam rahasia kuno sudah berangkat? Qin Yao berkata, besok adalah hari ke-10, sesuai kesepakatan dengan kakak senior Tang Wei. Kau belum melewatkan tanggalnya. Lin Bai tersenyum dan mengangguk, bagus. Apakah adik muda Yi Gu sudah bangun? Tanya Qiao Mo, dia baru bangun kemarin saat senja. Lin Bai berkata, aku akan memeriksanya. Ketika Lin Bai mengantar Qin Yao dan Qiao Mo ke istana Yi Gu. Yi Gu sedang duduk di ambang pintu, terbungkus kain putih seperti mumi. Seekor gagak hitam bertengger di bahunya, tampak sangat lucu. Yi Gu baru saja menyaksikan 3 pedang terbang menembus udara dan melesat ke angkasa, jadi ia bertanya dengan suara rendah, sepertinya itu rahasia tak terungkap dari Sekte Pedang Iblis Terbang, seni mengendalikan pedang. Mungkinkah saudara Lin ada hubungannya dengan Sekte Pedang Iblis Terbang? Gagak itu mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang kau lihat? Ini jelas bukan metode Sekte Pedang Iblis Terbang, melainkan metode Sekte Abadi Pedang Terbang. Kenapa ketiga pedang terbang ini terasa sangat familiar? Sepertinya ada formasi pedang yang bagus, yang sangat cocok untuk ketiga pedang terbang ini. Tidak, seharusnya 4 pedang terbang. Ngomong-ngomong, Lin Bai punya pedang terbang lain, tepatnya 4 pedang terbang. Hah, apa nama formasi pedang itu? Sepertinya ditempatkan di menara. Apa namanya? Kenapa aku lupa lagi? Gagak itu memiringkan kepalanya, berpikir. Bab 5034 berangkat. Alam rahasia kuno. Lin Bai mendekat dengan langkah lemah. Melihat seorang mumi duduk di ambang pintu, ia tak kuasa menahan tawa. Apa yang kau tertawakan? Meski aku diikat seperti ini, tetap saja tak bisa menyembunyikan ketampananku yang tak tertandingi dan aura dunia lain. Yi Gu, saat melihat Lin Bai, mengangkat dagunya dan berbicara dengan bangga. Mendengar Yi Gu masih bisa bercanda, Lin Bai merasa lega. Setidaknya Yi Gu selamat dan tidak mengalami efek samping yang berkepanjangan. Lin Bai berjalan mendekat dan duduk di sebelah Yi Gu, menepuk pundaknya, maaf, aku telah merepotkanmu. Yi Gu menggelengkan kepala dan berkata, ini bukan salahmu. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena mengabaikan kultivasiku selama bertahun-tahun. Kultivasiku tidak tinggi, jadi aku ditindas. Lin Bai berkata, aku tak menyangka Li Yuanzong begitu picik dan menusukku dari belakang. Tapi jangan khawatir, aku tak akan pernah membiarkan Li Yuanzong keluar hidup-hidup saat aku pergi ke alam rahasia kuno. Aku akan pergi besok. Selama waktu ini, kau tinggallah di Pulau Mingyue dan sembuhkan lukamu. Aku akan meminta tetua Li Zian untuk menjaga Pulau Mingyue. Kakak senior Qin Yao dan Qiao Mo juga akan tinggal di pulau itu untuk sementara. Kau tidak perlu khawatir tentang keselamatan mereka. Aku akan merencanakan semuanya setelah aku kembali. Yi Gu mengerucutkan bibirnya dan berkata, jangan khawatir, lanjutkan saja. Daripada mengkhawatirkanku, lebih baik kau lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri. Kudengar alam rahasia kuno bukanlah tempat yang baik. Para murid Sekte Langit dan Bumi juga akan pergi ke sana. Sekte kita dan Sekte Langit dan Bumi tidak cocok. Tak satu pun murid yang pergi ke alam rahasia kuno untuk mengumpulkan herbal 10 tahun lalu kembali hidup-hidup. Lin Bai tersenyum dan berkata, apa kau pikir dengan kekuatanku, para murid Sekte Langit dan Bumi bisa melakukan apapun padaku? Yi Gu memikirkannya dengan serius dan menggelengkan kepalanya, ya, aku terlalu khawatir. Dengan kekuatan saudara Lin, apalagi seorang pendekar Tao, bahkan jika seorang pendekar Tai Daoguo yang kuat beraksi, selama saudara Lin tidak ingin mati, Tai Daoguo tidak akan bisa membunuhmu. Lin Bai menatap langit, tersenyum, dan tidak melanjutkan. Qiao Mo bertanya dengan cemas, saudara muda Lin Bai, semangatmu sangat lemah. Apakah kau telah menyimpang dari latihanmu? Apakah ini serius? Lin Bai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saudari senior Qiao Mo. Ini bukan masalah serius. Yi Gu berkata, dia tidak menyimpang dari latihannya. Dia mungkin sedang mencoba menyempurnakan ketiga pedang terbang itu. Teknik pengendalian pedang Sekte Iblis Pedang Terbang mengharuskan kultivator pedang untuk memisahkan jiwa dan raga mereka saat menyempurnakan pedang terbang, lalu menyatukannya dengan pedang. Sejak saat itu, kultivator pedang dapat mengendalikan pedang hanya dengan satu pikiran. Kau memurnikan 3 pedang terbang sekaligus, membelah jiwamu menjadi 3 dalam waktu sesingkat itu.
Bahkan seorang ahli buah Tai Dao pun tak akan mampu menahan beban jiwa sebesar itu. Qiaomo dan Qin Yao kemudian mengerti bahwa Lin Bai berusaha memurnikan 3 pedang terbang, bukan karena kerasukan setan. Teknik pengendalian pedang Sekte Iblis Pedang Terbang adalah keahlian khasnya, sebuah rahasia yang tak boleh diwariskan. Oleh karena itu, Qiaomo dan Qin Yao tidak tahu cara berlatih dan memurnikan pedang terbang. Namun, asal-usul Yigu masih misterius, tetapi ia mengungkapkan metode dan cara menyempurnakan teknik pengendalian pedang. Setelah Lin Bai mengatur Yigu, Qiaomo, dan Qin Yao, hari berikutnya segera tiba. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Lin Bai keluar dari kamar tidur. Istirahat semalaman tak memungkinkan jiwa Lin Bai yang terluka pulih. Wajahnya masih pucat pasi, matanya masih keruh dan tak bernyawa. Gagak, ayo pergi. Lin Bai keluar dari kamar tidur dan berseru dengan suara pelan. Di hutan yang jauh, seekor gagak hitam mengepakkan sayapnya dan terbang, hinggap di bahu Lin Bai. Alam rahasia kuno itu adalah tanah harta karun, jadi Lin Bai tentu saja ingin membawa gagak itu bersamanya. Yigu, Qiaomo, dan Qin Yao datang untuk mengantar Lin Bai. Sebelum pergi, Qiaomo menyerahkan sebotol pil kepada Lin Bai dan berkata, ini pil penyembuh jiwa, yang sangat efektif untuk memperbaiki jiwa. Sayangnya, aku hanya punya 10. Pil-pil itu juga peninggalan ayahku sebelum beliau wafat. Kau harus meminumnya dengan baik. Mungkin pil itu akan membantu menyembuhkan luka jiwamu. Tolong. Mata gagak itu berbinar saat melihat pil pemelihara jiwa. Baik di benua Savage maupun alam iblis, ramuan yang dapat menyembuhkan kerusakan jiwa sangatlah berharga. Satu pil pemelihara jiwa, seperti yang dipegang Qiaomo, akan bernilai 100.000 poin kontribusi jika dijual. Dan botol ini berisi 10. Kakak senior Qiaomo, ini. Meskipun Lin Bai sangat membutuhkan pil pemelihara jiwa itu terlalu berharga, dan itu adalah hadiah terakhir dari ayah Qiaomo, jadi Lin Bai tidak ingin mengambilnya. Qiaomo berkata, ambillah untuk saat ini. Perjalanan ini sangat berbahaya. Jika kau menyembuhkan jiwamu lebih cepat, kau akan memiliki peluang lebih baik untuk menjelajahi alam rahasia Savage. Sebelum Lin Bai sempat berkata apa-apa, gagak itu berseru, Lin Bai, jangan ambil. Aku menginginkannya. Sambil berbicara, ia hendak mengambilnya. Namun Lin Bai sigap dan merebut botol itu sebelum gagak itu sempat. Jika pil itu jatuh ke tangan gagak, rasanya seperti melempar roti daging ke anjing, takkan pernah diambil. Gagak jelas kesal karena tak mendapatkan ramuan itu, merajuk di bahu Lin Bai. Terima kasih, kakak senior. Lin Bai menerima ramuan itu, mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Aku anggap ini pembelianku. Aku akan melunasi tagihannya denganmu setelah aku kembali dari alam rahasia kuno. Melihat desakan Lin Bai, Qiaomo hanya bisa mengangguk setuju. Lin Bai langsung melesat ke udara, langsung menuju tempat pertemuan yang telah disepakati dengan Tang Wei. Di tenggara kepulauan Tianhe, di Laut Lepas, sebuah perahu roh besar berlabuh di sebuah pulau. Semua prajurit yang menuju alam rahasia kuno untuk mengumpulkan ramuan akan berkumpul di sana. Li Yuanzong, Li Lu, Pan Hun, Zhao En, Tang Wei, dan yang lainnya sudah berkumpul di sana. Semua prajurit yang menuju ramuan telah tiba. Ketua tim, hitung jumlah anggotanya. Jika jumlahnya tepat, kita akan segera berangkat. Seorang tetua berjubah ungu berdiri di atas perahu roh, tatapan tajamnya menyapu para prajurit di bawah sebelum berbicara dengan dingin. Li Yuanzong adalah yang pertama membungkuk dan berkata, Tetua Zheng Yuan, kelompok pertama telah tiba dan meminta untuk naik. Tetua berjubah ungu itu mengangguk, mempersilakan kelompok pertama untuk naik. Tak lama kemudian, kelompok kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, 8 kelompok yang tersisa tiba dan naik ke perahu roh untuk beristirahat. Hanya kelompok ke-9 yang tetap diam. Tetua berjubah ungu itu mengerutkan kening bingung dan bertanya, Tang Wei, ada apa? Tang Wei menjawab, Tetua, masih ada seorang prajurit di kelompok saya yang belum kembali ke dojo. Tolong beri saya waktu. Tetua berjubah ungu itu mengerutkan kening dan bertanya, murid mana yang begitu nakal? Tang Wei tersenyum canggung dan berkata, saudara muda Lin Bai. Lin Bai. Mendengar nama itu, tetua berjubah ungu itu mengerutkan kening, sedikit terkejut di matanya. Ia lalu berkata, baiklah, kita tunggu saja. Tidak perlu, aku ikut. Saat itu, seorang pria pucat berbaju putih, menunggangi pedang terbang, terhuyung-huyung ke arah mereka dari laut yang jauh.
Tang Wei mengerutkan kening melihatnya dan bertanya, Lin Bai, apa kau terluka? Perjalanan ke alam rahasia kuno ini sangat berbahaya, dan jika Lin Bai tiba-tiba terluka saat mereka berangkat, itu bukan hal yang baik. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak masalah, naiklah. Tak mau menjelaskan lebih lanjut, Lin Bai menginstruksikan Tang Wei untuk bersiap naik. Setelah ragu sejenak, Tang Wei meminta izin untuk naik. Dengan semua prajurit siap, perahu roh perlahan lepas landas, meninggalkan laut cermin air. Bab 5035 Mu Huaqing. Dengan kedatangan Lin Bai, semua prajurit yang berpartisipasi dalam alam rahasia kuno yang sunyi pun tiba. Dipimpin oleh tetua Zheng Yuan, perahu roh meninggalkan laut cermin air dan menuju alam rahasia kuno yang sunyi. Saat Lin Bai bergabung dengan rombongan di atas kapal, banyak prajurit di dek menatapnya. Tak diragukan lagi, Lin Bai adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di Sekte Tianshui dalam beberapa tahun terakhir. Kurang dari setahun setelah bergabung dengan Sekte, ia telah mendapatkan dukungan dari para pemimpin Sekte dan dilatih sebagai putra suci. Ia menduduki puncak daftar Dewa Tianshui Dao, melampaui prajurit yang lebih tua seperti Li Yuanzong, menjadi sosok yang dihormati oleh banyak prajurit Sekte Tianshui. Itu Lin Bai. Kudengar dia menyebabkan kerusuhan di Pulau Suixin beberapa waktu lalu, menghancurkan Pulau Li Yuanzong berkeping-keping. Dia dihukum oleh sekte, dan itulah sebabnya dia menuju ke alam rahasia kuno yang sunyi. Pria ini luar biasa kuat. Di Laut Fangya, dia membunuh 2 calon putra naga dari klan Jiaolong. Dia benar-benar mengerikan. Pahlawan muda. Banyak prajurit memandang Lin Bai, beberapa dengan iri, beberapa dengan cemburu, beberapa dengan emosi, dan beberapa dengan kebencian. Dari para prajurit yang melakukan perjalanan ke alam rahasia kuno yang sunyi hari ini, selain mereka seperti Lin Bai dan Li Yuanzong, yang dihukum oleh sekte tersebut, sebagian besar lainnya mencari petualangan di alam rahasia kuno yang sunyi untuk merebut harta karun dan mengembangkan seni bela diri mereka. Karena itu, mereka iri sekaligus cemburu pada kekuatan dan bakat Lin Bai yang ditunjukkan. Lin Bai melangkah ke papan. Tang Wei, yang menyadari luka-lukanya, membawanya untuk beristirahat. Di atas papan, Lin Bai merasakan tatapan dingin di antara ribuan tatapan yang tertuju padanya. Lin Bai melirik ke samping dan melihat seorang pemuda berambut panjang, mengenakan jubah biru kehijauan, bersandar di pagar. Senyum selembut angin musim semi menghiasi wajahnya. Ia menatap Lin Bai, dan ketika menyadari Lin Bai sedang menatapnya, ia tersenyum dan mengangguk sebagai salam. Lin Bai tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Siapa dia? Saat Lin Bai menatap pria ini, ia merasakan kehadirannya yang luar biasa. Individu ini memiliki kultivasi yang tak terduga, auranya menembus jauh ke dalam lautan. Meskipun jelas memiliki kekuatan mengerikan seorang dewa Dao puncak, ia tampak sesulit bunga dandelion yang berkibar. Untungnya, ia tidak menunjukkan permusuhan terhadap Lin Bai. Setidaknya ketika Lin Bai bertatapan dengannya, ia tidak mendeteksi niat membunuh di mata atau sikapnya. Mendengar suara Lin Bai, Tang Wei menoleh dan melihat pemuda itu membelakanginya, menatap pemandangan di atas perahu roh. Meskipun hanya melihat punggungnya, Tang Wei langsung mengenalinya. Mu Huaqing. Mata Tang Wei menyipit saat ia mengucapkan sebuah nama. Lin Bai tidak familiar dengan nama itu, tetapi dari sedikit perubahan ekspresinya saat mendengarnya, ia tahu bahwa latar belakang individu ini benar-benar mengerikan. Tang Wei kemudian menjelaskan, Mu Huaqing, murid ketiga tetua agung, mencapai puncak alam dewa Dao 1000 tahun yang lalu. Konon, ia telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, berjuang untuk mencapai alam buah Dao Tai, dan belum pernah keluar masuk sekte selama 2 atau 300 tahun. Aku tidak menyangka bahkan setelah keluar dari pengasingan kali ini, ia masih belum bisa menembus alam Tai. Lin Bai mengangguk menyadari sesuatu. Awalnya, Lin Bai masih menyimpan rasa simpati terhadapnya, tetapi setelah mendengar bahwa ia adalah murid ketiga tetua agung, rasa waspada pun muncul. Lin Bai dan Li Yuanzong sudah berselisih. Mu Huaqing adalah murid senior Li Yuanzong, dan dalam perjalanan ke alam rahasia kuno ini, Lin Bai tidak yakin apakah Mu Huaqing adalah umpan yang dikirim oleh Li Yuanzong untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Lin Bai merasa sangat waspada terhadap Mu Huaqing. Sepertinya dia tidak ada dalam daftar Dewa Dao Tianshui. Tanya Lin Bai bingung. Setelah daftar Dewa Dao Tianshui diperbarui, Lin Bai memeriksanya dengan saksama, menghafal nama setiap prajurit. Namun, nama Mu Huaqing sepertinya tidak muncul dalam daftar.
Tang Wei menjelaskan, daftar Dewa Dao Tiansui memiliki aturan tersembunyi, setelah bergabung dengan sekte dan menerobos ke alam Dewa Dao, jika seseorang tidak menerobos lagi dalam 100 tahun, namanya akan dihapus dari daftar dan tidak akan dimasukkan lagi. Daftar Dewa Dao Tiansui awalnya dibuat oleh sekte untuk memberi contoh dan menginspirasi para pengikutnya. Jadi, kemungkinan diperbarui setiap 100 tahun. Seniman bela diri yang belum menerobos dalam 100 tahun tidak akan dimasukkan dalam daftar Dewa Dao Tiansui. Mu Huaqing menerobos ke puncak tingkat Dewa Dao 1000 tahun yang lalu. Saat itu, dia berada di puncak daftar Dewa Dao Tiansui, sama sepertimu sekarang. Tang Wei menjelaskan perlahan. Lin Bai tiba-tiba menyadari. Mu Huaqing, puncak daftar Dewa Tiansui Dao 1000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa, setidaknya selama 1000 tahun yang lalu, Mu Huaqing adalah yang terkuat di generasinya di sekte Tiansui. Sekarang, 1000 tahun kemudian, seberapa jauh kemajuan kultivasinya? Tang Wei memimpin kelompok ke-9 anggota ke kabin dan memberi mereka kamar masing-masing. Kemudian, ia menginstruksikan mereka, perjalanan ke alam rahasia kuno akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Selama waktu ini, sebaiknya kalian menghindari masalah dan beristirahat dengan baik untuk memulihkan diri. Setelah kalian memasuki alam rahasia kuno, kalian tidak akan mendapatkan kedamaian dan keamanan seperti itu. Semua orang mengangguk setuju. Tang Wei kemudian berkata kepada Lin Bai, sebelum kita berangkat, kau terluka parah. Memasuki alam rahasia kuno dalam kondisimu saat ini seperti berjalan ke mulut harimau. Selama waktu ini, kalian harus memanfaatkan luka-lukamu dan memulihkan diri. Aku punya beberapa ramuan di sini. Ambillah, mungkin berguna untukmu. Tang Wei mengeluarkan botol obat dari tas penyimpanannya, menekannya ke tangan Lin Bai, lalu berbalik dan pergi. Lin Bai terdiam sejenak, lalu melirik botol obat di tangannya dan tersenyum. Gadis kecil ini mungkin terlihat dingin dan sombong, tapi hatinya baik. Sambil memegang ramuan pemberian Tang Wei, Lin Bai masuk ke ruangan, duduk bersila, dan mulai menyembuhkan lukanya. Membagi 3 jiwa dalam satu tarikan napas pasti telah menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada jiwa. Lin Bai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia memasukkan ramuan penyembuh yang diberikan Tang Wei ke dalam tas penyimpanannya dan mengeluarkan pil pemelihara jiwa yang diberikan Qiao Mo. Ia mengeluarkan pil pemelihara jiwa, perlahan memasukkannya ke dalam mulut, dan mulai mengolahnya. Sementara itu, di perahu roh, di ruangan lain. Saudara senior Li Yuanzong, kabar baik, kabar baik. Pan Hun dan yang lainnya tiba di kamar Li Yuanzong dengan gembira. Li Yuanzong, yang sedang berkultivasi, diganggu oleh terobosan seseorang. Ia tampak kesal, ada apa? Ada apa ini? Pan Hun buru-buru berkata, Saudara Li Yuanzong, Lin Bai sudah naik ke kapal. Mendengar nama Lin Bai, wajah Li Yuanzong langsung memerah karena jijik. Terus kenapa? Pan Hun mencibir, kita lihat Lin Bai pucat pasi, langkahnya goyah, dan napasnya tersengal-sengal. Ia jelas terlihat terluka parah. Apakah ia terluka? Mata Li Yuanzong melebar, dan raut wajah gembira terpancar dari wajahnya. Pan Hun tersenyum, Saudara Li Yuanzong, ini kesempatan sekali seumur hidup. Cahaya api menyala di mata Li Yuanzong, dan rencana jahat mulai terbentuk di dalam dirinya.